Kau baik-baik saja? Bisik Alex pada Andin. Lebih dari sekadar baik, jawab Andin mantap. Hari ini, aku ingin dia melihat apa yang dia pernah anggap remeh, sambungnya. Setelah presentasi tender berlangsung, para peserta diberi waktu istirahat. Andin duduk di longe sambil menyeruput kopi, sementara Alex memilih untuk bercengkerama dengan perwakilan perusahaan lainnya. Tiba-tiba, suara berat menyapa dari belakangnya. 6 tahun berlalu, dan kau sekarang terlihat sangat jauh berbeda, ucap si penyapa yang tak lain adalah Liam. Andin tidak menoleh, namun ia merespon, 6 tahun, dan kau masih saja bicara dengan nada angkuh, Tuan Liam. Liam menarik kursi dan duduk di hadapan Andin. Tatapannya serius, tapi tidak ada keangkuhan di sana. Hanya tanda tanya yang menggantung. Liam memperhatikan wajah Andin, lalu berkata, kau terlihat dewasa dan kuat. Aku selalu kuat. Kau saja yang tidak melihatnya waktu itu, ucap Andin. Apa yang terjadi padamu setelah malam itu? Tanya Liam akhirnya. Itu bukan urusanmu, jawab Andin. Andin. Aku tidak datang ke tender ini untuk membuka luka lama. Aku datang untuk menunjukkan padamu bahwa dunia ini bukan hanya milikmu, sela Andin. Usai mengatakan itu, Andin pun melangkah pergi, meninggalkan Liam yang kini terpaku. Beberapa hari kemudian, pengumuman tender diumumkan, dan Mahendra Global Corp dinyatakan sebagai pemenang. Andin menatap layar, lalu menoleh ke Alex. Kita berhasil, ucap Andin. Bukan kita. Tapi kau, jawab Alex. Presentasimu yang membuat mereka yakin, sambungnya. Andin tersenyum, lalu berkata, tapi kaulah yang membangun perusahaan ini dari nol, Lex. Aku hanya melanjutkannya. Alex mengangguk pelan, lalu berkata, kau tahu. Setelah ini Liam pasti akan mencari celah. Biarkan dia mencoba. Aku tidak akan takut, jawab Andin mantap. Keesokan hari, setelah pulang kantor, Andin duduk di ruang tamu bersama Debra. Suara hujan mengguyur atap, menciptakan irama tenang yang bertolak belakang dengan topik percakapan mereka. Tuan Liam makin nekat, Andin, kata Debra sambil menyeruput jus strawberry. Tadi dia bahkan mau masuk ke lobi perusahaan. Tapi langsung dilarang sama petugas keamanan, sambungnya. Andin mengepalkan jemarinya, merasa kesal dengan apa yang Debra katakan. Dia memang tak tahu malu, tukas Andin sambil mendengus. Debra menatap sahabatnya dengan khawatir, lalu berkata, kau yakin mau tetap menyembunyikan tentang Noah darinya? Maksudku, cepat atau lambat, dia pasti akan tahu. Setelah aku amati baik-baik fotonya yang ada di majalah bisnis, Noah punya mata yang sama dengan si kutu itu, Andin. Senyum mereka berdua juga hampir mirip, sambung gadis itu. Andin menggeleng tegas, lalu berkata, aku tidak mau dia tahu, Deb. Tidak sekarang, besok, atau sampai kapanpun, kata Andin dengan suara rendah tapi mantap. Aku tidak mau Noah tahu siapa ayah kandungnya. Apalagi kalau dia tahu bahwa dia lahir karena. Andin menjeda ucapan karena merasa tak sanggup melafazkan kata-kata yang menurutnya tidak layak untuk diucapkan. Debra menyentuh tangan Andin pelan, lalu berkata, aku mengerti, Andin. Tapi, Noah juga punya hak untuk tahu. Pokoknya aku tidak mau, Deb, tukas Andin tegas. Kau tahu sendiri, kan? 6 tahun lalu hidupku hancur. Aku tidak bisa membiarkan Noah hidup dengan beban itu, sambungnya. Debra menghela napas, lalu mengangguk. Baiklah. Tapi kalau si kutu itu semakin tak terkendali, kita perlu persiapan. Kalau perlu, kita kasih tahu Tuan Alex,
agar beliau bisa membantumu menghadapinya, ujar Debra. Andin menatap sahabatnya, lalu berkata, aku memang sudah mulai pikirkan itu, Deb. Tapi kalau menyangkut tentang Alex, aku pikir dia sebaiknya tidak perlu dilibatkan. Ini urusanku dengan lelaki itu, jadi Alex sebaiknya tidak perlu repot-repot mengurusinya. Hari Minggu, Andin kembali bertemu dengan Bu Suminah. Kali ini, Andin membawa bibinya itu ke rumahnya, dan memperkenalkannya dengan Noah. Ya Tuhan! Dia mirip sekali dengan Tuan Liam. Seru Bu Suminah dalam hati saat bertemu dengan Noah di ruang tamu. Apa? Tuan Liam tahu tentang ini? Tanya Bu Suminah sesaat setelah Noah dibawa ke kamarnya oleh Debra. Tidak, Bude. Dia tidak boleh tahu tentang Noah, karena dia tak punya hak sedikit pun pada putraku, tukas Andin tegas. Jangan pernah ceritakan tentang Noah padanya, Bude, sambungnya serius. Bu Suminah menganggukkan kepala, tanda mengerti. Sepulang dari rumah Andin, Bu Suminah langsung disambut oleh Nyonya Padmasari. Nyonya, ucap Bu Suminah gugup, tak menduga majikannya itu akan menyambutnya di depan pintu. Kau dari mana saja, Sum? Tukang kebun bilang, kau sudah pergi sejak 2 jam yang lalu, ujar Nyonya Padmasari. Kepala saya tadi tiba-tiba saja pusing, Nyonya. Jadi saya pergi ke apotik beli obat, ucap Bu Suminah sambil menunjukkan bungkusan obat. Sebenarnya, ide membeli obat itu berasal dari Andin. Andin tahu kalau Nyonya Padmasari pasti akan bertanya Bu Suminah dari mana. Saya permisi ke kamar dulu, Nyonya, ucap Bu Suminah sembari melesap cepat masuk ke dalam rumah. Kenapa aku merasa Sum seperti menyembunyikan sesuatu? Gumam Nyonya Padmasari. Ah, mungkin ini perasaanku saja. Sum itu pembantuku yang setia, jadi dia tidak mungkin menyembunyikan apapun dariku, ucap wanita parubaya itu seraya masuk ke dalam rumah. 2 hari kemudian di kantor Mahendra Global Corp, Andin kedatangan tamu dan tamu itu adalah seorang pengacara. Terima kasih sudah mau datang meskipun terkesan mendadak seperti ini, Pak Julian, kata Andin sambil menyilakan pengacara parubaya itu duduk di depannya. Ada yang bisa saya bantu, Bu Andin? Tanya Pak Julian sambil menjatuhkan bokong di sofa tamu. Andin menatap serius Pak Julian, lalu berkata, saya ingin tahu kemungkinan hukum jika saya ingin melindungi anak saya jika seseorang datang dan mengklaim dirinya sebagai ayah biologisnya. Pak Julian mengangkat alis, lalu berkata, apakah yang ibu maksud adalah pembatasan hak asuh, atau semacam perintah perlindungan? Keduanya, jawab Andin cepat. Saya ingin dia tidak punya celah sedikitpun untuk mengganggu kehidupan anak saya, sambungnya. Pak Julian mengangguk pelan, lalu berkata, kalau dia belum pernah mengakui anak itu secara hukum, maka secara teknis dia tidak memiliki hak. Tapi, jika dia mengajukan tes DNA dan terbukti sebagai ayah biologis, maka dia bisa mengklaim hak kunjung atau bahkan hak asuh terbatas, tergantung dari putusan pengadilan. Andin menggigit bibir bawahnya sebagai respon perkataan Pak Julian barusan. Jadi, satu-satunya cara untuk menghindari itu adalah mencegahnya tahu tentang hubungan biologis itu. Tanya Andin. Ya. Selama tidak ada pengakuan atau bukti yang diajukan, dia hanya orang asing di mata hukum, ujar Pak Julian. Andin mengangguk pelan, lalu berkata, terima kasih, Pak Julian. Saya akan pertimbangkan tindakan selanjutnya. Di tempat yang berbeda, Liam duduk termenung di kursi kebesarannya. Pikirannya melayang jauh ke pertemuannya dengan Andin 2 hari yang lalu. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Sebuah panggilan telepon masuk, dan itu berasal dari asisten pribadinya yang bernama Nathan. Saya ingin melaporkan hasil penyelidikan saya,
Tuan, ucap Nathan. Katakan, titah Liam. Nathan pun membeberkan hasil penyelidikannya. Apa kau yakin dengan yang kau katakan ini? Tanya Liam, seolah memastikan. Yakin, Tuan. Bu Andin punya seorang putra yang berusia 5 tahun bernama Noah, ucap Nathan. Usai mengakhiri panggilan, Liam menaruh ponsel di atas meja, lalu memandang ke arah jendela. Aku menodai Andin 6 tahun yang lalu, dan sekarang dia punya anak berusia 5 tahun, ucap Liam, berbicara pada diri sendiri. Apa mungkin? Anak itu adalah anakku. Sambungnya menduga-duga. Setelah berpikir cukup lama, Liam pun berkata, aku harus memastikannya sendiri. Ia bangkit dari kursi, lalu melesat keluar dari ruangan. Setibanya di parkiran khusus, Liam menghampiri mobilnya dengan langkah cepat. Ia membuka pintu mobil, masuk, lalu memasang sabuk pengaman dengan cepat. Sebelum menyalakan mesin mobil, ia terlebih dahulu membuka kotak pesan di ponselnya. Di deretan paling atas, ada pesan singkat yang berasal dari Nathan yang barusan masuk. Kiddie International School. Liam membaca nama sekolah yang diyakini sebagai sekolah Noah dan ia mendapatkan informasi itu dari Nathan. Liam memasukkan ponsel ke saku jas, menyalakan mesin mobil, lalu melesat keluar dari area gedung perkantoran miliknya. Setibanya di tujuan, Liam melihat pintu gerbang sekolah TK internasional itu tertutup rapat. Ia menyalakan lampu sen kiri dan kanan, lalu turun dari mobil. Liam menghampiri gerbang, kemudian mendorong pintunya perlahan. Entah kebetulan atau nasibnya lagi mujur, pintu gerbang itu sama sekali tidak dikunci. Liam masuk, mengedarkan pandangan ke sekeliling, namun sosok kecil yang dicarinya tak juga tampak. Bersamaan dengan itu, seorang petugas keamanan sekolah datang menghampirinya. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas keamanan dengan ramah. Saya mencari anak bernama Noah. Apa dia ada? Ujar Liam. Maaf, Pak. Semua anak sudah dijemput orang tua dan wali mereka sekitar 15 menit yang lalu, terang sang petugas keamanan. Liam mengangguk, lalu melangkah menuju mobil. Sesaat masuk ke dalam, ia pun segera menghubungi Nathan. Aku butuh alamat rumah Andin. Sekarang, titah Liam. Apa Anda baik-baik saja, Tuan? Anda terdengar tergesa-gesa sekali, ujar Nathan. Aku harus memastikan sesuatu, jadi kirim alamatnya sekarang. Ini penting, tukas Liam. Baik, Tuan. Akan segera saya kirimkan, respon Nathan. Usai mendapatkan alamat rumah Andin, Liam pun meninggalkan area sekolah. Ia berhenti di seberang jalan rumah Andin, menunggu sampai Noah keluar dari rumah. Matanya tak lepas mengamati halaman depan rumah tersebut. Hampir 5 jam lamanya Liam menunggu, namun Noah tak kunjung keluar. Apa anak itu tipikal anak rumahan? Kenapa dia tidak keluar meski hanya sekali? Gumam Liam. Ia mengambil botol air mineral dari atas dashboard, lalu meneguknya sampai kandas. Tepat pukul 6:30 sebuah mobil berhenti di halaman rumah. 2 orang keluar dari dalam mobil, yakni Andin dan Debra. Dari dalam rumah, Noah berseru riang, "Yayai. Mommy pulang." Sembari berlari menuju pintu depan rumah. "Mommy!" seru Noah sesaat pintu terbuka. Ia memeluk ibunya dengan penuh rasa rindu seolah tak bertemu puluhan hari. Andin menurunkan tubuh, membalas pelukan puteranya sambil berkata, "Jagoannya Mommy. Mommy rindu padamu, sayang." Liam memperhatikan dari kejauhan. Jadi itu anak yang bernama Noah. Gumam Liam sambil terus mengamati, berharap ia akan dapat melihat jelas seperti apa wajah bocah tersebut,
namun harapannya sepertinya sia-sia, karena Debra yang berdiri tepat belakang Andin, menghalangi pandangannya. Belum sempat Liam menebak lebih jauh, seseorang muncul dari dalam rumah dan melangkah keluar dan menyapa Andin. Pria muda berwatak tenang dan percaya diri, dan Andin tersenyum kepadanya. "Terima kasih sudah menjemput Noah dan menemaninya hari ini," ucap Andin pada Alex. "Kau tak perlu berterima kasih, Andin. Justru aku yang harusnya berterima kasih padamu karena kau mengizinkan aku menjemput dan bermain bersama anak selucu Noah. Aku senang bisa menghabiskan waktu dengannya," ucap Alex. Liam menyipitkan mata, berusaha mengamati lebih jelas wajah Alex. Menurutnya, ada sesuatu yang familiar dari pria itu. "Tunggu dulu. Sepertinya aku pernah melihat pria itu sebelumnya," gumam Liam. Ia memajukan tubuh, mendekat ke kemudi, menatap lebih tajam ke sosok Alex yang kini tertawa bersama Andin, Noah, dan Debra. "Aku ingat sekarang. Pria itu adalah Alex Mahendra, CEO Mahendra Global Corp," tukas Liam. Detik berikutnya, pikirannya pun mulai berpacu cepat. Potongan-potongan informasi yang pernah ia dengar mulai menyatu. Dengan penuh dugaan, Liam pun bermonolog dalam hati, Andin sekarang menjabat sebagai Direktur Operasional di Mahendra Global Cabang Jakarta. Posisi itu bukan posisi sembarangan. Jangan bilang dia menikah dengan Alex. Dia menikah dengan Alex dan punya anak bernama Noah. Nada suara Liam sedikit meninggi. Ada kekesalan yang tak bisa ia jelaskan. Ia menggenggam erat kemudi dan rahangnya mengeras. "Apa yang sebenarnya terjadi, Andin? Bagaimana kau bisa berakhir bersama pria itu? Di mana kalian bertemu?" ucap Liam pelan namun getir. Liam menatap Andin untuk terakhir kalinya sebelum mobilnya bergerak meninggalkan rumah itu dengan kecepatan tinggi. Sesaat setelah ia pergi, Debra bergeser ke samping, dan wajah Noah pun terlihat jelas di bawah sorotan lampu teras. Alih-alih pulang ke apartemen, Liam justru memutuskan pergi ke rumah masa kecilnya alias rumah orang tuanya. Gerbang besar perlahan terbuka setelah penjaga mengenalinya. "Tuan Muda Liam." Bu Suminah terkejut melihat sosok Liam yang berdiri di balik pintu depan rumah. "Apa Mama ada?" tanya Liam. "Ada, Tuan. Nyonya besar ada kamarnya. Silakan masuk, Tuan," ucap Bu Suminah. Tanpa banyak kata, Liam masuk dan menaiki tangga dengan langkah panjang. Sesampainya di depan kamar ibunya, ia mengetuk pelan. "Liam. Astaga. Mama kira kau ada di Singapura hari ini," kata Bu Padmasari terkejut bercampur heran. "Aku membatalkannya, Ma," jawab Liam. "Batal? Kenapa? Kau baik-baik saja?" tanya Nyonya Padmasari. Liam mengangguk ragu. Ia terlihat gelisah, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. "Apa kau ada masalah kantor?" wanita parubaya itu kembali bertanya. "Tidak," jawab Liam singkat. "Kau kelihatan gelisah, Liam," ucap Nyonya Padmasari sambil menatap putranya dengan seksama. "Sesuatu pasti terjadi, kan?" sambungnya. Liam memandangi permukaan nakas, seolah-olah berharap jawabannya ada di sana. "Apa Mama pernah bertemu Andin setelah kepergiannya dari rumah ini 6 tahun lalu?" tanya Liam tiba-tiba. Pertanyaan itu sontak membuat Nyonya Padmasari tertegun. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Seandainya Mama bisa bertemunya, Nak. Tapi Mama tidak pernah punya kesempatan. Setelah kejadian itu, Andin benar-benar menghilang. Bahkan Sum pun tidak pernah tahu dia ada di mana," ucap Nyonya Padmasari. Liam mengangguk pelan. "Kenapa kau bertanya tentang dia setelah sekian lama?" tanya sang ibu hati-hati. Liam mengangkat pandangan,
menatap ibunya langsung. Aku hanya tiba-tiba ingat dia saja, Ma. That it's, ucap Liam berkilah. Nyonya Padmasari memperhatikan perubahan ekspresi itu. Tatapan Liam bukan tatapan seorang pria yang sedang memikirkan bisnis. Liam masih terdiam dan tatapannya kosong. Pikirannya masih tertinggal di rumah yang tadi diamatinya, di mana Andin berpelukan dengan bocah kecil bernama Noah, dan pria bernama Alex Mahendra berada di momen itu. Sabtu malam, Liam menghadiri gala di sebuah hotel ternama. Awalnya dia sama sekali tidak tertarik menghadiri pesta itu, namun saat mengetahui bahwa Andin akan hadir di sana, ia pun langsung berkamuflase jadi pangeran tampan dan tancap gas ke lokasi gala. Di sana, Andin berdiri bersama beberapa pebisnis, berbincang santai tapi tetap membahas seputar dunia bisnis. Tak lama kemudian, langkah kaki terdengar di belakangnya. "Aku tahu kau akan mencariku," ucap Andin tanpa menoleh. Andin sebenarnya berniat meninggalkan pesta saat menyadari kehadiran Liam di sana, namun, si pemilik pesta meminta padanya agar tetap di sana sampai akhir acara karena kehadiran Andin benar-benar diharapkan. Liam mendekat kepada Andin, berdiri di sampingnya, lalu berkata, "Aku punya terlalu banyak pertanyaan." Andin menghela napas pelan, lalu berkata, "Aku rasa aku tidak mempunyai kewajiban menjawab semua pertanyaanmu." Liam mengarahkan pandangan ke depan, menatap nanar dinding ballroom yang kokoh. "Apa Noah anakmu?" tanya Liam. Dek. Jantung Andin seketika tersentak hebat mendengar pertanyaan Liam tersebut. Kegugupan pun melanda dirinya saat ini. Andin menguatkan diri, lalu berkata, "Ya. Dan ayahnya adalah Alex Mahendra." Liam melontarkan pertanyaan lainnya. "Ya," jawab Andin berbohong. Tangan Liam terkepal erat mendengar jawaban Andin. Entah apa yang dipikirkan lelaki tampan itu saat ini hingga ia ingin Andin memberi jawaban, "Tidak," atas pertanyaannya barusan. Meski Liam sadar betul bahwa yang ia lakukan pada Andin 6 tahun yang lalu adalah pemaksaan, namun ia tetap saja berharap, dan bahkan sangat berharap bahwa Noah adalah putranya. Sisa malam gala itu dihabiskan Liam dengan menyesap minuman keras yang disajikan. Tak cukup 1, 2, ataupun 3 gelas, ia bahkan menghabiskan 10 gelas hanya dalam waktu kurang dari 5 menit. Pulang dari gala, Andin membersihkan diri dan ganti baju. Setelah itu, ia menuju kamar Noah untuk memberikan kecupan selamat tidur. Andin membuka pintu kamar putranya dengan perlahan dan hati-hati, lalu masuk. Ia duduk di tepi ranjang, menatap wajah Noah yang terlihat begitu damai saat tertidur. "Kau tahu, sayang, kau begitu mirip dengannya. Padahal, selama kau ada di kandungan Momi senantiasa berdoa agar wajahmu seiras dengan Momi agar Momi mampu melupakan kejadian mengerikan itu. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain," gumam Andin. Air matanya menetes saat mengucapkan kalimat itu.